Loro atiku rasane nganti tembus nangisku iki kebangetan apa salahku apa dosa. Misalnya integrasi antara religi dan linguistik, maka penelitiannya misalnya tentang diksi religi, lalu dikasih dari sisi pragmatik, nanti bisa saja religio pragmatik, ya kan gitu. Sehingga posisi ini penting. Maka Pak Romandi senang dengan pragmatik ini, bukunya sedang saya siap, ini sedang saya tulis. Nanti paling enggak kalau sudah jadi teman-teman biasanya saya bagi, saya kasih. Nah ini untuk bagian-bagian pengembangan ladang keilmuan ke depan agar anak cucu kita terus bisa ngembang. Maka saya silakan teman-teman mahasiswa S1, S2, S3 itu mensitasi, melakukan membaca dari hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan dosennya, gurunya, kembang terus. Nanti itu tidak ada yang parsial. Ilmu itu mesti saling berkaitan satu dengan yang lain. Maka kita selalu bersilaturahmi, berkomunikasi, berkolaborasi, beraksi, dan berliterasi, rajin nulis dan membaca. Tujuannya untuk apa? Disinilah saling mengembangkan keilmuan. Seperti hari ini. Ini tujuan utama kita adalah bersilaturahmi sambil berliterasi dengan rajin nulis dan membaca, bisa saling berkomunikasi, bisa mengenal teman-teman kita baik dari S1, S2, S3. Nanti kan saling bersinggungan. Berada di dunia yang sama. Mungkin Mas Aziz ke depan balik ke nanti suatu saat ada yang dari UNS jadi dosen tak bisa saling silaturahmi. Pak Madi sedang siapkan untuk cabang adopsi di Banten, maka Mas Bile nanti ada mulai nyambung, ada Mas Gis di UNS, mohon nanti bisa teman-teman bisa sambung terus lah. Yang dari Medan juga gitu, dulu dari Medan 1, 2, Mbak Trisna, Mbak Mas Yudi, terus akhirnya nyambung ke anak cucunya. Nah inilah saya pengen dari seluruh Indonesia nanti bisa saling sambung. Ini Mas Andika dari Bengkulu yang sudah pesen Pak Romadi saya pengen kuliah di UNS. Kalau kita bisa saling diskusi. Pak ini masih diskusi virtual melalui YouTube, melalui WA, melalui apa. Jadi dengan Pak Romadi membuat channel YouTube itu tujuan Pak Romadi juga untuk berbagi ilmu. Akhirnya keterbatasan Pak Romadi bisa Banten, tapi dengan channel YouTube itu materi-materi Pak Romadi bisa dinikmati dari Banten, dari Papua, dari Kalimantan, dari mana-mana. Sehingga meskipun mungkin Pak Romadi kayak gitu aja saya juga bisa. Iya, bisa. Tapi kan Anda tidak membuat, saya sudah membuat, bisa dinikmati. Nah, itu pembeda. Maka dalam kondisi seperti itu, guru dan dosen abad 21 harus punya pembeda. Nah, pembeda itulah yang kita bisa saling berbagi. Mungkin Mas Ayu punya channel YouTube, saya juga bisa diberi, sehingga nanti saya bisa melihat materi-materi apa, saya bisa dapat ilmunya. Teman-teman mahasiswa yang lain silahkan kasih Pak Romadi, datangi channel saya, subscribe, like, dan share. Oke, siap, dengan senang hati. Ya, gitu. Jadi kita akan saling berbagi, itulah fungsi silaturahmi. Maka dengan disinilah kita akan berbagi ilmu, senantiasa bisa membagi. Kenapa saya selalu membagikan buku saya di kelas seperti buku guru dan dosen abad 21, guru menjadi manusia inspiratif. Itu agar ilmu kita saling bersilaturahmi. Nanti siapa tahu, kalau mungkin sementara nggak silaturahmi dengan Pak Romadi, bisa bersilaturahmi dengan anak cucu Pak Romadi. Ternyata suatu saat bertemu dengan mantan barat sana, oh iya saya juga baca buku guru dan dosen abad 21 dari Pak Romadi. Nah ini jadi penting. Ya. Mas Ayu sudah dapat belum? Sudah baca belum Pak. Dapat. Sudah baca tapi belum dapat, pinjem doang. Belum dapat. Karena masih era COVID ya. Tapi kalau tidak COVID, kelasnya Mas saat itu sudah dapat. Kalau sudah ketemu Pak Romadi biasanya tetap dapat hadiah buku-buku. Saya pinjem dari Mas Seto Pak, semester 2. Tapi udah baca kok. Oh iya. Iya. Oh, cuma belum dapat jatah ya, karena masih semester 1 kemarin kan langsung dengan Pak Romadi ya. Nanti saya minta langsung aja. Oh iya, siap. Sinilah yang kita saling bersilaturahmi ilmu, kita bisa berbagi, saling menguatkan. Kan kita manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan, sehingga kita saling menguatkan. Oh, apa yang ada pada saya belum tentu ada pada Mas Fauzi dan yang lainnya.
apa yang ada di Mas Oyi dan lain-lain mungkin belum ada pada saya. Maka kita saling melengkapi. Di sinilah kekuatan kolaborasi. Nah, maka di situ tadi yang saya katakan, saya membuat grup-grup baru, baik ada yang grup sosiopragmatik, ada psikopragmatik, ini biasanya kita saling berbagi ilmu, saling belajar dalam posisi yang nanti kita menghasilkan karya-karya, bisa dalam bentuk artikel jurnal, dalam bentuk tulisan yang lain, bisa dalam bentuk buku, dalam bentuk apapun, berkolaborasi. Karena disinilah nanti akan menjadi kekuatan kita. Maka pembeda antara sosiopragmatik, psikopragmatik, kemudian ilmu-ilmu yang lain terintegrasi itu merupakan integrasi keilmuan antar bidang. Maka di situ yang membedakan adalah konteksnya. Konteks inilah yang nanti akan bisa kita cerna. Semakin kita banyak membaca, maka kita akan bisa membuka diri. Kita bisa mencetak ladang baru, misalnya tadi saya katakan religiolinguistik. Itu kajian linguistik dalam bidang ilmu religi. Misalnya Mas Ajis nanti membuat, saya berharap ini ada mahasiswa saya yang mau meneliti ini dari sudah diteliti Mas bimbingan saya S3 yang saya promotoi dari KIN itu kisah-kisah di Al-Qur'an. Nah, nanti silakan bisa aja misalnya mengkaji kenapa kok orang senantiasa membaca umul kitab itu dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Falak, Al-Ikhlas. Nah, itu bisa dikaji. Itu kan secara ilmiah bisa dikaji. Nah, ini menjadi penting dari pendekatan pragmatik, dari pendekatan sosiopragmatik, dari psikopragmatik. Ini menjadi bagian penting yang bisa kita lakukan. Nah, disinilah kekuatan kita sebagai ilmuwan dalam bidang pragmatik. Dan saya berharap Anda maupun konsentrasi dalam bidang pengajaran, bidang apapun, itu menurut saya pragmatik, sosiopragmatik, sosiolinguistik, psikopragmatik, etik itu harus dikuasai lah. Karena kalau masa itu kayak lewat jalan tol, mau ngajar apapun, enak, enteng, encer, gitu ya. Jadi tidak ada beban. Karena itu menjadi bagian penting sebagai upaya kita menjadi media berkomunikasi yang menyenangkan. Sehingga tetap harus senyum 228, 2 cm, 3 cm, 8 cm. Itu bagian dari wujud psikopragmatik, menyapa orang lain sebelum kita disapa. Itu merupakan transfer energi positif kepada orang lain. Gitu Mas Ajis Fauzi, semangat sukses, semangat. Siap. Saya tanya satu lagi boleh Pak? Boleh, silakan. Tadi tadi yang neolinguistik itu kajiannya nanti hampir sama dengan pragmatik klinis atau gimana Pak? Mendekati pragmatik klinis, nanti kan bisa opsinya Mas Fauzi bisa nyun sewu. Sekarang kan mohon maaf ya, banyak orang-orang yang stroke. Lalu direkapitulasi kembali bahasanya, dan itu menjadi sumber data yang sangat luar biasa. Ini saya sedang mengumpulkan data-data itu dengan Pak Dr. Nanang dari dokteran itu. Beliau mengajak saya untuk saya bicara psikolinguistiknya, beliau bicara dari neuronya, maka kita gabungkan nanti menjadi buku neurolinguistik. Dan ini menjadi bagian penting untuk bisa nanti masing-masing akan mengembangkan keilmuan bidang ini, dan itu belum banyak ahlinya. Kalau Mas Ajis tertarik, silakan nanti bisa gabung ke depan S2-nya ambil itu, lanjutkan S3-nya, maka nanti Mas Ajis akan lahir sebagai neurolinguis, ya kan gitu, ahli dalam ya, gitu. Oke, sukses untuk Mas Ajis. Sudah merasakan tengklengnya Solo? Ya, sukses selalu. Sudah merasakan tengklengnya Solo? Belum Pak, baru sebulan kemarin. Ya baru sebulan kan, besok, terus kena ada COVID itu, jadi langsung pulang. COVID itu ya Pak. COVID itu ya Pak. Jadi besok harus ngajak Mas Toat sama saya ini untuk nengkleng digital dir atau di U-turn gitu ya. Boleh Pak. Oke, sukses selalu Mas Ajis. Saya kembalikan Mas Toat. Ya, ada waktu 15 menit, silakan. Oke, terima kasih Mas Ajis. Sudah tercerahkan? Sudah Mas, makasih Mas. Dengan pragmatik ya, Masya Allah. Teman-teman silakan, ada yang ada bertanya lagi silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mengapa diam saja teman-teman? Apakah sudah lapar? Silakan teman-teman. Yang ada buka. Assalamualaikum. Oke, Bu Eli silakan. Oke. Ya. Wah, ini Bu Eli dari Bengkulu. Nah, silakan, selamat datang Bu Eli. Ya Pak, terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan dengan situasi wabah COVID-19 sekarang ini, Pak. Ketika ya, Bu Eli. Ketika penelitian yang kita lakukan merupakan penelitian lapangan,
artinya tingkat kesukaran untuk mengumpulkan data itu menjadi masalah besar. Nah, Ya. bagaimana tanggapan Bapak dengan keadaan yang seperti ini? Apakah ada solusi atau ada jalan keluar ketika kita tidak bisa mengumpulkan data penelitian lapangan tersebut? Terima kasih Bapak. Baik. Oke, Mbak Eli. Ya, begini. Ini situasi yang memang kondisi darurat luar biasa ya, Mbak Eli dan kawan-kawan semua. Jadi teman-teman ini mohon maaf kalau yang sedang Bapak Ibu dosen ini yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi melakukan penelitian, mohon maaf kalau yang penelitian lapangan, saya sarankan sementara di pending dulu saja. Jadi penelitian yang melibatkan mahasiswa, yang penelitian mandiri ataupun penelitian dari PNBP itu sementara di pending. Nah, kecuali bisa diubah ke data-data yang virtual, misalnya data-data di YouTube, data-data di media online itu bisa, atau media-media yang lain yang bisa kita jangkau. Tapi yang sumber datanya adalah langsung di lapangan, saya sarankan sementara di pending. Kalau saya sampaikan Bu Eli, kalau di UNS untuk PNBP tahun ini semua di-off-kan. Jadi untuk penelitian PNBP tahun ini semua di pending, akan dilaksanakan nanti setelah COVID selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari Dikti yang lanjutkan langsung, artinya diberikan kesempatan langsung tanpa harus ada lagi. Tetapi kalau yang lalu gini, ada yang bertanya juga pada saya, Pak Romadi, lalu kalau kita nggak meneliti tahun ini gimana? Nah, saran saya buat penelitian mandiri. Penelitian mandiri itu yang mohon maaf yang tidak berbasis dari anggaran PNBP atau anggaran pemerintah, tapi pembiayaan dari diri kita sendiri. Seperti saya dalam kondisi seperti ini ya tetap melakukan penelitian-penelitian yang saya lakukan dari best practice baik dari media YouTube, media online yang sedang saya tulis tentang misalnya implikator judul-judul berita politik di media cetak, di media online misalnya. Terus strategi pembelajaran inovatif berbasis YouTube, pembelajaran inovatif berbasis WhatsApp. Nah, ini sedang saya tulis semua dalam kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini menjadi penting. Artinya dalam situasi seperti ini Bu Eli harus bisa beradaptasi, mengadaptasikan, kecuali begini. Bu Eli membutuhkan data itu adalah misalnya dalam bentuk tuturan akademik seorang dosen. Itu bisa saja pengambilan data, strategi penjaringan datanya bisa melalui WhatsApp atau daring seperti ini. Bu Eli sedang saya memberikan kuliah atau memberikan seminar atau memberikan orasi seperti direkam, itu bisa menjadi data. Ini menjadi korpus data yang nanti tinggal dipilih sesuai kebutuhannya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau Bu Eli harus ambil data di lapangan yang bersinggungan dengan banyak orang, ini situasinya kan lagi nggak boleh. Nah, itulah yang harus dihindari. Maka ketika itu mohon maaf masih terjangkau nanti misalnya laporan penelitian sampai bulan Oktober, biasanya tanggal 20 November maksimal ya. Itu kalau masih terjangkau ya nanti diikuti. Tapi kalau enggak, saran saya dialihkan ke media-media yang lain. Nah, karena memang kondisinya ini luar biasa. Dan kondisi seperti ini pengambil kebijakan semua memahami kok. Sehingga posisinya kayak UNS pun Pak Rektor juga ngambil kebijakan dipending semua. Diundur ke tahun depan. Kalaupun pengabdian ya pengabdiannya melalui virtual. Nah, silakan kalau virtual masih jalan karena virtual kan bisa diakomodir sebagai bentuk ujian. Sekarang semua kan melalui webinar, kemudian dari masing-masing itu daring bisa dilakukan. Jadi untuk Bu Eli termasuk dari entah penelitian apapun, penelitian baik itu linguistik struktural, kemudian fungsional, pengajaran ataupun sastra. Sastra kalau bisa ngambil media-media sumber data dari novel misalnya, mohon maaf, nilai-nilai karakter dalam novel milenial misalnya, novel milenial itu kan ibu nggak usah cari sumber data ke lapangan, itu bisa dari langsung data-data virtual ada atau dari bukunya ada, atau misalnya mohon maaf misalnya analisis wacana kritis daya ilokutif pidato Presiden Jokowi. Nah, itu kan nggak usah ke lapangan, tapi melalui YouTube bisa, melalui detik.com bisa, melalui apa saja bisa. Maka
saat ini, maka tadi saya katakan dosen harus multitalenta, guru multitalenta untuk bisa menyesuaikan situasi, beradaptasi dengan situasi, bagaimana kita bisa menentukan yang terbaik. Itu Bu Eli, semoga bisa memberikan tambahan diskusi hari ini, bisa mengambil tambahan sikap untuk Bu Eli nanti semakin matang. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Eli. Salam untuk teman-teman di Bengkulu, sukses semuanya. Ya, insya Allah disampaikan. Iya, oke. Saya kembalikan Mas Taat. Teman-teman, terima kasih atas waktunya. Bu Eli, terima kasih ya. Sudah dari Bengkulu jauh-jauh naik pesawat ke Adi Sumarmo lewat Zoom. Oh enggak ya? Enggak, jauh-jauh langsung Bengkulu ya. Terima kasih atas teman-teman Mas Saiful yang sudah menyanyikan dan menyenandungkan lagu yang sumbang sekali, nggih. Iya. Cukup merdu sebenarnya. Kalau nggak pakai Zoom, tapi karena pakai Zoom ya agak delay. Nah, teman-teman, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pak Romadi, terima kasih sudah memberikan beberapa wejangan mengenai ilmu pragmatik, sosiopragmatik, dan psikopragmatik. Berikut kesimpulan dari hasil belajar kita sore hari ini. Sebelum kita melampiaskan rasa lapar kita dengan kolak. Nah, ini ada beberapa wejangan kayaknya. Ini beberapa petua yang saya dapatkan. Pragmatik mampu mengimplementasikan tuturan dalam berbagai cara apapun dan ilmu apapun. Pragmatik dengan perspektif dasar berarti ilmu memahami tuturan yang di dalamnya terdapat implikatur, peranggapan, tindak tutur, deksis, dan prinsip-prinsip di dalamnya. Melebur kolaborasi dengan sosiologistik, pragmatik mampu menciptakan pandangan baru bagaimana tuturan tersirat dari latar belakang sosial penutur yang berbeda. Kemudian perspektif psikopragmatik menciptakan bagaimana afeksi dan mental penutur ketika mengunjungi atau melakukan sesuatu. Kaum ambyar mampu mengambil lahan data kajian ketiga tersebut. Memahami psikopragmatik berarti mampu mengubah pola pikir kita terhadap mitra tutur dengan konteks yang melatar belakangnya. Belajar itu verba, maka lakukanlah dengan tabah. Ilmu itu nomina, amalkan dengan baik dan jangan terlena. Terima kasih. Saya Taat Abdul Islami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romadi. Terima kasih Pak Romadi, Mas Taat. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya, seluruh masyarakat dari kita semua. Ya, Mas Ramadan, sukses. Salam untuk teman-teman di Kalimantan Barat ya. Ya Allah Pak. Sukses. Terima kasih Pak. Ya. Nah, akhir sebelum ditutup, Mas akan berikan penguatan sedikit untuk semuanya, baik mahasiswa S1, S2, S3 yang ikut pada kuliah umum hari ini. Silakan semua tetap bersemangat dalam kondisi seperti ini. Semoga COVID-19 segera berlalu dan kita semua tetap menjadi sosok guru dan dosen abad 21 yang mampu beradaptasi, multitalent, dan bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti yang diharapkan dalam situasi seperti ini. Yang kedua, mohon Bapak Ibu dosen, para guru, para dosen, peserta didik, mahasiswa, semua bisa saling menyesuaikan, bisa saling memahami, saling mengikuti apa yang sudah terjadi, ikuti protokoler dari pemerintah, itu harus ikuti semua. Dan yang ketiga, dalam kondisi apapun, silakan senantiasa berliterasi dan tulisan, karena sebenarnya dengan menulis dan membaca itulah yang nanti akan mengantarkan kita untuk tahu segalanya, dan segalanya bisa kita ketahui. Dan disitulah sekali lagi, kalau saya katakan, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena kekuatan kita dengan menulis akan abadi. Menulis membangun keabadian dan disitulah kekuatan kita. Kalau mungkin mohon maaf, Rohmadi, Allah menghendaki mati gampang. Saat kapanpun, dimanapun bisa. Tapi ketika kita sudah wujudkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku, dalam bentuk channel YouTube, ketika itu masih ada, sebelum itu dihapus, masih bisa dipahami dan digunakan oleh siapapun sampai akhir hayat nanti. Karena itu, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, itu kita untuk membangun keabadian. Kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, maka manusia mati harus meninggalkan nama baik yang kenang sepanjang masa. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi guru dan dosen sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, jadi guru dan dosen bermanfaat yang maslahat untuk
Sukses untuk kita semuanya. Untuk keluarga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Romadi. Ya, sukses selalu. Selamat berbuka puasa ya. Ya Pak. Oke, teman-teman Ya, Pak. Sukses. di sini silakan Ayo. kita berbuka puasa online. Yang mau menemani Ya. di sini, silakan. Jangan keluar Ya, dulu. kolaknya mulai dengan saat. Kita sudah Ya. Ya, sekarang bisa Mas Toat sekarang bisa tak puterke lagu ambiar tenanan iki. waduh, Waduh. Judulnya apa Pak? Apa iki? saya tahu Dinyanyikan Mas oh ya. Dinyanyikan Mas siapa? Dinyanyikan Mas Saiful. Tadi apa? Pamit. saling wajib. Oh, Banget nih suaraku ya Allah. iya deh. Ya, ini Mas yang hadir siapa tadi? Mas Bian. Ini masih Mas Bian itu dekat sini, rumahnya dekat sini Mas Toat. Oh, oke. Siapa lagi coba yang hadir siapa saja? Ini kita coba Ini ada Mas Toat, sebelum berbuka puasa. ada Mas Toat Islami, ada Ira Hapsari, Oh, ada Ananda Kuko, oh Mbak Ira, ya. ada yang dari Kalimantan Suku Dayak, Ya. Suku Pedalaman Mbak Devi, ada yang melepaskan diri Oh dari iya. Mas Muhammad Khairur, ada Ibu Lili, Oh, ada yang harus mencari sinyal sampai kota Mbak Trihartini dan Mbak Mbak Bian Cahya, Mas Bian, kemudian ada Mas Suryanto, luar biasa. yang kumisnya senantiasa menggoyangkan layar. Iya. Ada Mbak Uni Isa Mekar. Iya. Mbak Uni. Iya. Ada Mbak Radana. Hai Mbak Radana. Udah senyum, udah bagus. Ada Atika Islami. Iya. Tabuli satu penonton. Ada Mas Ramadan. Bukannya udah puasa ya, udah batal ya kan? Iya, Ngawi. Oke, semoga semua sehat, Bagas Paras ya. Amin. Selamat berbuka. Ya, silahkan kalau mau ya Mbak Ira. Sukses. Oh ya Mbak Ira. Ya, terima Ya. kasih, Pak. Gimana, Pak? Ya. Mbak Ira ngajar di SMP atau di SD? SMP? Di SMA, Bapak. TK. SMA, ya udah. Nanti Bapak mau sampaikan beberapa hal untuk kayaknya K13. Nanti bisa tak kabar-kabar mungkin bersama nanti di grup aja ya. Oke, siap. Oke. Siap, Pak. Terima kasih. Mas Eta. Oke, sukses semuanya ya. Iya. Mbak Fiska ada sinyal di Ngawi? Ada, Pak. Ada sinyal di Ngawi? Atau pakai tangga? Udah, aman. Oh, aman. Numpang balai kota nih, Mbak. Ya, syukurlah. Numpang balai bupati. Sakit banget. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi kepada saya? Barangkali? Sudah Makanya cukup. Mas Terima Toat kasih, lagi. Mas Toat. Dalam? Oke. Silakan. Mas Toat di sekolah di sini. Tidak ada yang menemani. Itu ilmu pragmatik loh. Itu berarti tadi saya mengajak Anda ini untuk berbuka bersama dengan saya. Tahu satu semester apa? Silakan. Mas Suryanto, motornya sudah sampai Mas? Udah. Silakan yang mau mengakhiri, silakan keluar saja sendiri-sendiri ya. Saya masih mau main Zoom dulu. Pamit ya. Ya, silakan. Pamit dari IAIN Cirebon. Oke, luar biasa. Terima kasih. Dari Terima kasih Bu Lili. Semoga bermanfaat. Iya, dari IAIN Cirebon. Wah, biasa. Salam untuk teman-teman di Yayan Cirebon, ya. Oke, temannya Bu Indri, Pak Rohmadi.
Prof. Oh, sukses selalu. Nggih, salam untuk Bu Indri dan kawan-kawan semua dan keluarga adopsi di Cirebon ya. Nggih. Siap. Matur nuwun ilmunya, Pak Nggih, Rohmadi. Selalu bisa sinergis dan berkolaborasi. Nggih. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Silakan teman-teman, saya tidak mau. Oke, Bu, silakan. Sama tuh dia. Ica. Halo Ica. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ngomong udah sepi. Silakan kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa, masih sambil nunggu buka puasa. Kalau masih 8 menit. Mas Kuko itu katanya pragmatik, mau tanya apa Mas Kuko? Bahas yang kemarin, Pak. Ini mumpung kumpul ya, saya mau tanya, yang ngajar di SD ada enggak? Pinska, ngajar di mana, Pinska? SMA. SMA. Yang di SMP siapa? Teman-teman kita yang ngajar di SMP. Sela, Pak. Enggak, Sela. Seto. Itu di SMP, Seto. Ya. Mirur di mana, Mirur? Belum ngajar, Pak. Oh, belum ngajar. Iya. Oh, Seto di SMP ya. Nah, Dan ya. Kalau yang di SD saat ya. halo? Saya, Saya juga SMA. ya, Mas Adis. Oke. Ya. Oke, ini sekaligus ini kan tinggal mahasiswa kita S2 Sosiopragmatik ya. Abang dari Mas Ramadan. Ya, oke. Mas Ramadan juga. Begini, saya mau sampaikan teman-teman, ini besok mungkin juga kaitannya dengan sosiopragmatik ini sebenarnya kan punya nilai plus ya. Ketika teman-teman ini entah ngajar apapun sebenarnya, konsentrasi dalam bidang apapun, ketika menguasai ilmu pragmatik, sosiopragmatik, psikopragmatik, itu sebenarnya menguasai ilmu hidup dan kehidupan. Itu menjadi salah satu bagian penting yang bisa kita raih. Nah, maksud saya, justru bagaimana mampu mengintegrasikan dari berbagai materi yang kalian miliki, yang kalian gunakan, entah nanti ketika teman-teman ngajar di SD, di SMA, itu akan menjadi bahan luar biasa. Jadi saya akan minta ini beberapa yang ngajar di baik Mas Toat, atau yang identifikasi jenis-jenis teks yang dipelajari untuk SMA, kemudian yang di SMP, di SD. Karena itu nanti akan menjadi sangat materi-materi atau sumber ajar atau bahan pembelajaran untuk pragmatik, sosiopragmatik, dan psikopragmatik. Nanti akan bisa sinergis. Masih ada 5 menit teman-teman, silakan. Pak Romadi, kesimpulannya yang kuliah kemarin, Pak. Yo, simpulannya gini. Kalau sebenarnya kemarin kan saya minta teman-teman untuk menganalisis di bocah ngapak sama polisi motret ya. Ya. Itu sebenarnya begini. Tujuannya teman-teman itu yang saya inginkan kaya dengan repertoar sosiopragmatik, sehingga ketika teman-teman bisa memahami
aneka konteks, multi konteks, baik itu yang bisa diucapkan dalam wujud tindak tutur langsung, tindak tutur tidak langsung, ataupun tindak tutur yang lain, baik itu lokusi per lokusi, itu akan paham betul. Contoh misalnya kemarin kan tindak tutur dul kemit ketika ingin jadi jutawan itu ya, di dul kemit itu kan dari sosiopragmatik, dari karakteristik SDM-nya itu bisa dari sisi psikopragmatik kan sangat menarik. Coba amati di channel YouTube-nya Polisi Motret, itu karakter si dul kemit, karakter si Mbok siapa itu? Mbok mertuanya Pak Polisi Babin itu siapa itu? Siapa? Si Mbok, kemudian Bu Babin, itu kan punya keunikan-keunikan sendiri ketika dianalisis dari psikopragmatik tuturannya. Si siapa Bu Babin, kemudian Dul Kemit itu punya pendekatan psikopragmatik yang luar biasa. Cara ekspresi dia ini menjadi penting. Mohon maaf, kita bisa melihat Mas Toat itu saja dari rambutnya saja itu dari sisi psikopragmatik sudah bisa dilihat. Oh, Mas Toat. Nah, ketika dia bertutur melakukan tuturan baik itu lokusi maupun ilokusi itu juga daya pragmatiknya nampak. Daya persuasifnya nampak. Nah, sehingga harapan saya kemarin itu kan baru awal. Nah, saya pengen teman-teman ini nanti jumlah total kita berapa tuh satu kelas? 27, Prof. Pak. 27 ya? 27. Nah, 27 ini saya akan buat nanti 27 dibagi 2 piro? 14. 14, 13. Nah, jadi nanti kita akan buat berdua atau misalnya 2 itu bisa juga. Saya pengennya gini, masing-masing menghasilkan tulisan yang akan kita buat kemas, nanti hasilnya itu menjadi sebuah tulisan yang kita buat kemasan dalam bentuk bunga rampai, sosiopragmatik, yang satunya lagi itu kita kemas dalam bentuk artikel jurnal. Sehingga nanti kita akan menjadi, kira-kira teman-teman pilih mana? Kita pilih luaran kita mau dibuat buku bunga rampai, beri SBN, sosiopragmatik, atau dalam bentuk artikel jurnal. Nah ini nanti kita kuatkan, karena maksud saya tulisan yang kita buat itu jangan hanya mospro berhenti selesai kita nulis, tapi pengen saya itu menjadi salah satu bagian tulisan kolaborasi kita yang nanti akan kita terbitkan menjadi sebuah tulisan dan akhirnya bisa dinikmati oleh semuanya. Nah ini kemarin itu saya berikan awal untuk melihat dari fenomena yang ada seperti itu. Lah nanti kalau sudah melihat itu fenomenanya banyak, bisa kita di media cetak, bisa di media online, bisa di tayangan komedi, stand up komedi, bisa di Mata Najwa, bisa di ILC, bisa macam-macam. Nah, sumber data yang bisa kita kaji, yang bisa kita telaah sangat bervarian. Nah, silahkan nanti tinggal kita akan pilih dan kita bagi. Misalnya Vinska, untuk stand up komedi, Toat apa, apa gitu. Nah, ini nanti menjadi bagian harapan saya, luaran akhirnya nanti menjadi seperti itu. Oke, Prof. Siap kan kalau ada usulan yang lain silahkan. Kiranya mau menjadi seperti apa? Karena harapan saya ini kan kita masih ada waktu sekitar 1 minggu 2 mingguan lah. Kan kita diharapkan kalau bisa itu 22 Mei itu sudah selesai perkuliahan sebelum Lebaran. Sehingga saya berharap nanti oke lah perkuliahan kita selesai, tapi luarannya kita bisa sambil jalan bertahap. Oke, mantap. Ya, itu nanti sambil di grup kita bahas lagi. Yang penting paling nggak sudah kita pahami. Paling nggak pemanasannya kemarin yang dikirim di grup WA saya baca sudah lumayan cara analisis. Cuma gini, teman-teman ketika menganalisis deskriptif kualitatif dalam proses untuk pendekatan pragmatik, sosiopragmatik atau psikopragmatik itu tentu harus diawali dari tag, konteks, dan konteks. 3 ini nggak bisa dilepas, tag, konteks, dan konteks. Lalu bagaimana bisa dijelaskan deskriptif kualitatifnya dengan penggalan-penggalan kata yang menguatkan. Misalnya tadi saya katakan teknik penciptaan dari kenapa
pohon kalau sudah besar di depan rumah atau di pinggir jalan itu ditebang. Nah, kalau dicabut berat. Nah, kata dicabut berat dengan ditebang ini sebenarnya menjadi diksi yang diciptakan untuk. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami bahwa ketika kita melihat aspek-aspek dalam pragmatik, itu kita akan melihat bahwa kita tidak bisa lepas bahwa manusia itu memiliki aspek yang ingin disampaikan. Dan ini menjadi bagian ada yang tersurat, ada yang tersirat. Kalau kita ingat kembali sekilas bahwa ketika kita berbicara masalah pragmatik, maka kita akan mengkaji maksud ujaran seseorang yang ada di balik ujaran seseorang yang terikat konteks. Ini menjadi bagian penting. Kalau kita ingat misalnya lagunya lagunya Mas Didi Kempot. Nah, nanti Mas Saiful yang akan saya minta untuk memimpin lagu pamer bojo atau apa itu yang cendol dawet piro 500-an. Nah, itu nanti Mas Saiful. Tapi kalau saya lihat misalnya, saya kutip lagunya Mas Didi Kempot yang berjudul Cidro itu misalnya. Wesak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ada makna tersirat dan tersurat. Jadi konteks tuturan ini, konteks lagu ini jelas akan nampak. Dan itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita semua terlibat. Dan ketika kita bertemu Bapak Ibu dosen, bertemu Bapak Ibu guru, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan saudara, bertemu dengan siapapun, itu kita bisa melihat dalam konteks-konteks seperti itu. Oleh karena itu dalam kondisi COVID seperti ini, COVID-19 ini, tentu kita semua bisa empan-papan lan panggonan. Kita bisa menempatkan bagaimana berempati, dan kita bersama-sama ini Alhamdulillah, Prodi S1, S2, S3, PBI, FKIP UNS, ini bersama-sama kita didukung oleh Adopsi, Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu HMP, ini ada ketuanya juga yang kami libatkan, Mas Aldi dan kawan-kawan. Selamat datang, dan juga dari Lembaga Literasi Arfus Ratulisa, ini yang senantiasa menjadi media pengembangan yang Pak Romadi ajak seluruh Indonesia untuk senantiasa berliterasi dengan Ratulisa. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita melihat aspek-aspek dalam kehidupan sehari-hari, tentu selalu saya katakan bagaimana kita bisa melihat bahwa cakupan kehidupan itu tidak bisa kita lihat bahwa ketika kita berbicara, itu akan mengandung makna. Dan makna itu bisa tersirat, bisa tersurat. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa melihat makna yang tersirat dan tersurat ini, tentu akan bisa memberikan satu kondisi yang nyata. Nah, itu merupakan bagian dari upaya kita untuk bisa menggunakan bahasa secara kontekstual. Dan ini tentu akan bersinggungan dengan sosiolinguistik. Oleh karena itu, dalam dunia sosiolinguistik, kita akan melihat bagaimana pemakaian bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita kuatkan, bahwa sebenarnya kalau kita memahami situasi kehidupan kita sehari-hari, itu akan memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan, sehingga itu jelas akan memberikan warna dalam kehidupan ini, bahwa situasi pemakaian bahasa ini akan sangat bergantung dengan konteks kehidupan seseorang. Nah, menjadi bagian penting yang harus kita lihat juga dari aspek psikopragmatiknya. Jadi perlu saya sampaikan apa sebenarnya psikopragmatik. Jadi dalam ilmu linguistik fungsional, interdisipliner linguistik fungsional, kita kenal adanya linguistik, ada pragmatik, ada sosiolinguistik, ada sosiopragmatik, ada psikopragmatik. Ini yang saya kenalkan. Psikopragmatik ini psikologi menjadi bagian ilmu kejiwaan, sedangkan pragmatik memahami maksud yang terselubung di balik ujaran seseorang. Nah, disinilah sebenarnya kita akan paham bahwa aspek psikologi seseorang itu sangat berpengaruh dengan tuturannya. Orang yang berbicara dengan hati yang riang, itu akan keluar dengan ceria. Orang yang sedang bersedih, luarannya pun tuturannya juga berbeda. Oleh karena itu, ada aspek-aspek penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kita bisa mengamati kenapa hari ini topiknya saya bawa untuk menelaah bagaimana lagu-lagu campur sari almarhum Mas Didi Kempot ini menjadi salah satu bagian penting dalam perspektif pragmatik, sosiopragmatik, dan psikopragmatik. Karena syair-syair yang disampaikan oleh Mas Didi Kempot almarhum ini memang betul-betul memberikan satu kondisi nyata dari kelas bawah sampai kelas atas itu berterima. Nah, ini teman-teman bisa silakan lihat di YouTube, di
lagu-lagunya Mas Didi Kempot di pementasannya, baik yang di Solo, di Jogja, di Semarang, di Jakarta, kemudian di Riau, dan di mana-mana, semuanya melibatkan semua pihak. Tidak ada yang tidak. Di Jogja aja di FIB sampai 3 kali diundang. Nah, ini menjadi salah satu bagian, kemudian di UB menjadi salah satu bagian kebersamaan pemakaian bahasa yang berterima. Nah, disinilah yang ingin saya katakan bahwa sebenarnya kita bisa disatukan oleh bahasa, bisa disatukan oleh lagu ketika kita bisa memahami maksud yang tersirat dan tersurat. Nah, inilah sebenarnya kita harus memahami bagaimana implementasi pragmatik dalam kehidupan, implementasi sosiopragmatik dalam kehidupan, juga implementasi psikopragmatik dalam kehidupan. Jadi kita tidak bisa secara parsial. Sehingga kalau saya katakan bagaimana kita memahami linguistik itu, kalau linguistik struktural itu dengan diadik, bentuk, dan fungsi, maka kita pahami linguistik fungsional dengan triadik, bentuk, fungsi, dan konteks. Maka disinilah sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa pemakaian bahasa yang bisa kita lihat, misalnya saya ambilkan syair lagunya Mas Didi Kempot yang Banyulangit ini misalnya. Suara angin sing ngeridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Nah, jadi sebenarnya diksi-diksi yang dipilih Mas Didi Kempot almarhum ini sebenarnya sangat familiar dengan kehidupan masyarakat kita, masyarakat bawah, masyarakat menengah, maupun masyarakat atas. Hanya memang ini berbahasa Jawa. Nah, itu pun sekarang sudah mulai banyak di layar-layar YouTube, di televisi itu disertai terjemahannya bahasa Indonesia. Dan kalau tidak salah ada Mbak siapa itu yang ikut nyanyi juga itu sekarang sudah mulai beralih menerjemahkan lagu-lagu Mas Didi Kempot ini dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya yang ingin kita kaji bahwa dalam kehidupan itu tidak bisa lepas dari aspek bentuk, fungsi, dan konteks. Dan inilah yang kita lihat dalam linguistik fungsional. Dalam pragmatik kita bisa melihat berbagai aspek yang sebenarnya itu menjadi salah satu bagian penting untuk bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi bagian penting ketika kita bisa melihat fenomena-fenomena kehidupan yang bisa kita ikuti untuk bisa menjadi salah satu bagian nantinya bagaimana kita mengimplementasikan aspek-aspek kehidupan ini. Karena kita sebagai guru, sebagai dosen, tentu tidak bisa lepas bagaimana kita melibatkan konteks kehidupan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran kita. Sehingga disitulah sebenarnya kekuatan kita memberikan kontribusi yang nyata untuk kehidupan, bagaimana kita fenomena-fenomena itu bisa terangkat. Sebagaimana contoh yang saya berikan misalnya, kita lihat di channel YouTube-nya Bocah Ngapak. Nah, Bocah Ngapak. Lalu channel YouTube-nya Polisi Motret, Pak Bebin itu. Jadi sebenarnya bahasa diksi-diksi yang mereka gunakan mudah diterima dan itu familiar. Dan semua pesan-pesan yang disampaikan ini betul-betul memberikan kontribusi yang ya, gimana Mas Ad? Ini nanti waktunya tinggal 1 menit. Ya. Kalau semoga ini nanti masih bisa. Kalau nanti mati, nanti teman-teman masuk lagi gitu, nggih. Nanti kalau sudah end, soalnya ini bukan premium, maaf nggih. Jadi nanti langsung kalau sudah keluar masuk lagi begitu. Kalau sudah 45 menit. Begitu nggih teman-teman, sepakat nggih? Oke. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Romadi dilanjutkan, nanti langsung end sendiri mungkin. Monggo Pak Romadi. Jawa nasional. Nah, itu yang sebenarnya bagi kita untuk bisa melihat bagaimana kita merealisasikan itu tidak tutur, itu prinsip kerjasama, itu implikator, itu peranggapan dieksis, lalu kemudian dari sisi kehidupan tentu tidak juga lepas dari aspek pemakaian diksi. Diksi-diksi yang digunakan oleh Mas Didi Kempot almarhum ini memang dari bahasa Jawa. Diksi-diksi yang memang memberikan kontribusi nyata untuk memelihara budaya-budaya tradisional.
Maka ini menjadi salah satu bagian penting yang akan berdampak bagaimana ini menjadi salah satu bagian untuk nanti bagian-bagian inilah yang nanti bisa kita analisis secara deskriptif kualitatif ketika kita mau melakukan penelitian dari sisi analisis wacana kritis, dari sisi pendekatan pragmatik, sosiopragmatik, kemudian juga dari psikopragmatik. Sehingga ketika kita bisa melihat dari berbagai aspek, kita akan yang terakhir tentang psikopragmatik. Saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara masalah psikopragmatik, itu menjadi salah satu bagian penting yang sebenarnya bisa kita lihat. Psikopragmatik ini memberikan warna kehidupan seseorang ketika kita lihat dari aspek kejiwaan. Kejiwaan seseorang ini mempengaruhi tidak tuturnya, maka akan bisa menjadi salah satu bagian implikator yang disampaikan ataupun anggapan seseorang ketika mengungkap maksud yang tersirat dari ujaran seseorang. Seorang bertutur itu bisa dilihat dari bahasa verbalnya maupun non-verbalnya. Dan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari teksnya. Kalau pernah saya tanyakan misalnya pada teman-teman mahasiswa, apa pohon dan itu nah, hingga posisi itu posisi inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Kenapa ditebang? Ada yang menjawab karena kalau tidak ditebang nanti bisa kena kabel listrik, kalau nggak ditebang bisa kena rumah dan lain sebagainya. Lalu saya jawab, saya katakan itu posisinya nggak ditebang karena kalau mau dijabut berat. Nah, oleh karena itu posisi strategi tutur yang digunakan ketika menciptakan humor itu memang punya tujuan. Implikator yang disampaikan bertujuan untuk humor. Nah, ketika kita kembali pada sisi konteks lagu-lagunya Mas Didi Kempot, almarhum ini yang betul-betul memberikan warna. Teman-teman bisa menyanyikan bersama-sama nanti Mas Saiful yang akan bisa memantik untuk memimpin nyanyi lagunya ini karena teman-teman S2 ini kan bidangnya penyanyi-penyanyi campur sari, penyanyi-penyanyi Jawa yang luar biasa, punya mata kuliah nembang. Nah ini yang memang menjadi salah satu bagian penting yang nanti bisa kita lihat bersama-sama Mas Saiful dan kawan-kawan mungkin nanti bisa ajak bernyanyi bersama-sama. Baiklah, saya kira itu sementara Mas Toat yang saya berikan pengantar. Kita bisa lebih banyak diskusinya karena sambil kita menanti berbuka puasa nanti, kita akan akhiri pukul 17 sehingga nanti teman-teman yang putri-putri masih bisa menyempatkan untuk membantu ibunya membantu menyiapkan buka puasa. Silakan Mas Toat untuk bisa mungkin dibuka diskusi, tanya jawab. Tapi bisa dimulai dulu Mas Saiful untuk bisa memimpin lagu, nyanyi apa entah Banyu Langit, Pamer Bojo atau Cidro atau Wis Cukup atau yang lain. Silakan. Saya serahkan ke Mas Toat. Silakan. Oke. Mas Saiful silakan Mas Saiful. Iya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mosabul Yuhri. Saya dari Pendidikan Bahasa Jawa UNS Magister, program Magister. Di sini saya ada teman saya, Mbak Vita Ul Muasyarah. Apakah sudah hadir? Siapa? Mbak Vita Ul. Silakan. Mbak Vita Ul. Belum ada ya? Yaudah nanti kita akan nyanyi bareng-bareng. Ya ini lagunya Didi Kempot, salah satu pemusik yang legend juga yang biasa disebut The Godfather of Broken. Nah, nanti lagunya Pamer Bojo. Nanti kita nyanyi bareng-bareng aja ya, untuk seru-seruan saja. Setuju. Siap ya? Mohon maaf nanti kalau suara saya sudah mulai serak, karena dari tadi saya juga ada acara. Ya. Pamer Bojo Didi Kempot. Ini mau dicontoh dulu apa langsung bareng Mas?
Langsung bareng-bareng aja. Langsung bareng aja. Oke. 1, 2, 3. Koyong dulu. ini rasane wong nandang kangen. Rino wangi. Mas Saiful biar di unmute dulu semua, terus kita nyanyi bareng. Ini sudah saya teman-teman tidak mau nyanyi. Ayo nggak apa-apa, kita nyanyi bareng-bareng untuk seru-seruan aja. Ayo dibuka. Di mute. Ini Mas Kuto. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Orianto. Ayo. Warungnya dibuka. Ayo dong dibuka. Selamat. Silakan teman-teman yang April. Siapa belum? Dibuka. Oke, Mbak Vita. Udah siap ya, Mbak Vita? Mungkin sudah materi teman-teman. Nah, yo. Bisa ya? 1, 2, 3. Koyong ini rasane wong nandang. Rino wangi hatiku rasane padang. Tansah kelingan kepingin nyawa wae wis emoh tanah. Hidro janji tegane kowe ngapusi. Ayo dibantu teman-teman. Prene suwene aku ngenteni. Nangis Atinku gantes uripku teles kebus netes Allah cendol piro 500-an. Enggak pakai klambi anyar sing ning jero lemariku nanging jo anyar sing go pamer ing aku bagi mawar sing tak nanging kowe wani larani wong kaya aku. Langsung refnya aja. Kita langsung refnya aja, Mbak Fitra. Ya, Mbak Vita langsung refnya aja. Citra janji, Mbak. Gimana? Ayo Mbak Mulyo. Ayo. Mana nih orangnya? Yuk. Citra janji, tegane kowe ngapusi. Anti sprene suwene aku ngenteni. Nangis batinku sesuripu Allah cendol dawet cendol dawet Zero lupa tak intang-intung. Oke, semua tangan tutup semua. Oh, luar biasa. Sangat kompak nih ya seluruh Indonesia. Membayangkan sama sekali. Mungkin karena masalah signal, jadinya belum terlalu kompak. Malu-malu. Jadi nggak masalah. Tadi lagunya serasa seperti apa itu namanya? Medley. Mesen-mesen itu ya. Iya. Dawet enak. Sudah semuanya kan? Sekarang kita tepuk di tempat dulu ya. Tepuk di tempat saya baru belajar pasti. Bisa. Belajar pasti bisa. Ini bisa. Belajar Pasti. Didi Kempot
Bisa. Pasti bisa. Belajar di keempat? Pasti bisa. Bisa. Pasti bisa. Bisa. Oke, mungkin teman-teman pada bingung ya, caranya ngapain Pak yang misi malam ini. Nah, sekarang kita pada materi yang lain, teman-teman. Kita mulai serius. Ini prinsip kerjasama ya. Jadi harus ada maksim kualitas dan maksim kuantitas di dalam diri kita. Ingat. Oke, teman-teman silakan angkat tangan yang bertanya, raise hand. Nanti saya catat dulu yang pertama kali tanya itu yang akan saya berikan kemenangannya. Silakan. Saya beri kesempatan kalau mau tanya. Raise hand-nya bukan gini, raise hand itu yang bawah. Raise hand bawah dong. Raise hand bawah. Teman-teman, mau raise hand. Kalau dia bentar itu saya. Iya. Kalau ada mau bertanya atau silakan presiden. Oke, saya contohkan ya, presiden itu bagaimana nggih. Ini kayak seperti ini loh. Oh, enggak bisa ya? atau bisa juga pertanyaannya lewat partisipannya. Lihat. Itu ada Pak. Nah, itu saya Mas Toat itu loh, Mas Toat yang silakan. Bagi yang ingin bertanya? Mas Ramadan dulu ya. Ya, unmute semuanya dulu. Silakan Mas. Mas Yuda. Baik, assalamualaikum. Hah? Ya. Assalamualaikum. Ayo apa? Assalamualaikum. Warahmatullahi bahasa Indonesia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Kalimantan Barat. Teman-teman, semua salam kenal. Saya ingin bertanya kepada Pak Rohmadi sebagai pemateri kita pada hari ini. Siapa tuh? Pak, ya. Mohon maaf, namanya Nama siapa? saya Ramadan Kusumayuda dari. Nama saya Ramadan Kusumayuda dari Sambas, Kalimantan Barat. Ya, ini jauh-jauh dari PPD Pontianak ya, Mas Ramadan. Iya, Pak. Silakan, Mas Ramadan. Ya, saya ingin bertanya, dalam masa pandemi corona sekarang, kita kan banyak belajar dengan sistem online ataupun daring ya, Pak ya. Nah, tentunya ada hal yang dapat proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan, demikian juga proses penilaian dan evaluasi yang dapat dilaksanakan. Namun tentunya ada hal-hal lain seperti ketika guru hadir di dalam kelas secara langsung itu kan dapat menilai cara siswa bersikap, kemudian cara bagaimana semangatnya dan lain sebagainya itu. Nah, tentunya melalui kan ada hal-hal yang tidak semuanya seperti secara langsung begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi yang dapat dihadirkan oleh seorang pendidik, baik guru maupun dosen, untuk dapat menilai secara efektif, mengevaluasi nantinya hasil pembelajaran secara efektif. Sekian. Baik, langsung saya jawab saja Mas Toat biar nanti tidak lupa ya. Belum ada yang bertanya soalnya. Terima kasih Mas Ramadan Yuda dari IKIPGRI Pontianak, Kalimantan Barat. Ini alhamdulillah teman-teman dari Kalimantan Barat bisa berkontribusi dan berpartisipasi bersama kita. Yang pertama begini, dalam situasi COVID-19 ini, memang kita sebagai guru, sebagai dosen, tentu harus bisa memahami. Yang pertama memahami, yang kedua menikmati, yang ketiga bisa
melakukan upaya untuk bisa menyelaraskan dengan siapapun. Dalam kata ini saya ambil istilahnya adaptif. Jadi guru dan dosen, mahasiswa harus betul-betul bisa beradaptasi dengan situasi saat ini. Situasi ini tidak diinginkan, tetapi ini semua datang dari Tuhan, datang dari Allah, yang memang harus kita jalani, kita nikmati. Enak dinikmati, nggak enak dijalani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sebagai dosen, tentu harus bisa, yang pertama adalah bisa melihat situasi dan kondisi peserta didik kita. Bagaimana mahasiswa kita kondisinya, bagaimana peserta didik kita, ini perlu menjadi salah satu bahan diskusi awal ketika teman mengajar melalui daring dengan situasi kita dapat langsung di kelas. Sehingga saat itulah kita bisa komunikasi. Saat itulah dalam posisi kita, ya mohon maaf, teman-teman bisa melihat kalau mungkin kelas-kelas grup saya tidak selalu pakai aplikasi Zoom atau Google Meet atau mungkin Team atau mungkin yang lain-lain yang bisa bersemuka seperti ini. Kita ambil bersama untuk bersama-sama S1, S2, S3 dan mungkin kalau ada yang lain mau gabung. Karena apa? Yang pertama saya coba identifikasi peserta didik atau mahasiswa saya dulu. Pertanyaan saya, kita mau kuliah pakai yang berbiaya besar, berbiaya mahal, atau kita mau yang standar, atau kita yang minimalis tapi hasilnya, nah itu misalnya gitu. Nah, tapi mayoritas teman-teman mahasiswa itu memilih menggunakan yang minimalis tapi bisa maksimal. Maka pilihan ini rata-rata menggunakan WA Group. WA Group ini bisa menggunakan audio, bisa menggunakan tulisan. Nah, oleh karena itu, ketika saya menggunakan Zoom ini bersama-sama kita ambil serentak mahasiswa S1, S2, S3. Tujuannya apa? Kita sekali pertemuan ini, tapi semua dapat, sehingga kita bisa sinergikan bersama-sama. Ini menjadi bagian penting untuk tadi yang saya katakan adaptasi dengan sarana-prasarana. Karena dalam kondisi seperti ini, semua mungkin kondisi kita ada yang mohon maaf, cukup dananya, kayak Mas Toat itu karena Toat, dananya tiap bulan jatahnya 2 miliar gitu ya. Maka tercukupi menggunakan Zoom kecil atau Zoom besar, dia akan mampu karena Toat pada sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga teman-teman yang lain, waduh Bapak, ini susah kalau kita mohon maaf untuk jatah makan saja, ini karena tidak kuliah, maka jatah harian juga dihentikan oleh Bapak Ibu. Nah, ini kan ada juga. Jika kondisi seperti itu dipahami juga. Ada mahasiswa saya itu yang mengatakan, Bapak, wah kita kesulitan kalau mau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbayar atau apa misalnya. Itu karena jatah hariannya memang dihentikan. Karena tidak kuliah, ya makan minum gratis di rumah, nggak usah pakai jatah bayar, kecuali kalau butuh uang tertentu. Itu yang kedua harus dipahami. Yang ketiga, kita masuk pada perencanaan pembelajaran kita. Dalam situasi COVID-19 seperti ini, Mas Yuda dan yang lain, teman-teman yang sudah mengajar di sekolah maupun dosen, dimanapun berada di seluruh Indonesia, kita paham betul bahwa jaringan internet kita tidak semua connect dengan baik. Sebagai contoh, sore hari aja. Mohon maaf, sinyalnya ada yang putus-putus. Tadi saya baca di partisipan, ada Pak, suaranya putus-putus dan lain-lain. Ini kondisi sinyal kita nggak stabil. Pak Romadi ini rumahnya dekat BTS Telkomsel, tapi ternyata juga sinyalnya nggak penuh. Maka di sini ada kendala dan ini harus kita pahami. Maka saya katakan di grup-grup kuliah saya itu kadang sampai begini, Pak, mohon maaf, sinyal saya kesulitan. Nah, misalnya kayak yang di Ngawi kemarin ya Mas Adia, sinyalnya harus pakai genter dulu, pakai tangga untuk bisa mendapatkan sinyal. Nah, kita beri kelonggaran saja. Yang penting kalian tetap sehat, Bagas Waras, ya udah nggak apa-apa, nggak nyambung sinyalnya. Yang penting sehat bersama keluarga. Ini menjadi penting untuk kita berikan energi positif, berpikir positif. Jadi jangan sampai anak-anak kita justru di rumah karena nggak bisa connect untuk ikut kuliah, pikirannya jadi bisa. Waduh, saya nggak bisa connect, nanti Pak Ramadan, Pak Romadi marah, Pak Ramadan juga marah, Pak Toat marah. Enggak, justru jangan dibuat seperti itu. Kalau memang sinyal nggak bisa, ya katakan aja, ya udah. Kalau sinyal nggak bisa, ya udah. Tadi saya beri kuliah, saya aktif dalam perkuliahan karena sedang sakit, nggak apa-apa. Ini disembuhkan dulu, diikhtiari, mohon pada Allah semoga segera sembuh. Ini bagian kita memberikan imun, mentransfer energi positif agar mahasiswa kita, tetap hidup kita tetap kuat. Itu yang pertama. Di perencanaan, di pembukaan kita memberikan kekuatan-kekuatan itu. Sinergisitas, kalau perlu ini
video-videonya yang ngakak-ngakak, yang bisa tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Nah, sehingga mereka semua akan bisa menjadi bagian penting untuk bisa menguatkan ilmu tubuhnya. Ini menjadi bagian penting. Nah, kemudian kita masuk ke isi pembelajaran. Dalam COVID-19 seperti ini, Mas Yuda dan kawan-kawan semua, ini menjadi penting untuk kita harus bisa melihat. Kalau kita target biasanya KD yang kompetensi yang mau kita capai itu maksimal, maka bagaimana di situasi COVID ini kita harus paham. Tadi yang saya katakan adaptif dan multi talent tadi. Nah, seorang guru, seorang dosen harus bisa adaptif dengan situasi seperti ini, maka capaian kita bukan maksimal, tapi sistem pembelajaran berjalan dengan nyaman, bahagia, menyenangkan, tetapi hasilnya bisa maksimal, bisa menengah, bisa minimal. Sehingga target minimalis yang akan kita capai, kalau syukur bisa menengah, alhamdulillah maksimal lebih bagus. Nah, bagaimana caranya? Tentu inilah dipantik seorang guru dan dosen di era COVID ini harus kreatif, harus inovatif. Maka ketika saya berikan pembelajaran materi-materi bagaimana guru dan dosen harus adaptif, guru dan dosen multitalenta, guru dan dosen mengajar dengan hati, guru dan dosen harus kreatif, inovatif, guru dan dosen harus betul-betul mampu memotivasi dan menginspirasi. Ini bagian penting untuk bisa kita lakukan sebagai seorang guru, seorang dosen agar mampu di abad 21 meskipun sudah full teknologi tapi belum tentu semua bisa memanfaatkan teknologi. Karena itu Mas Yuda dan kawan-kawan yang lain, silakan kita berkreasi. Kita bisa menggunakan media anak-anak. Ini justru disinilah kekuatan kita untuk senantiasa saya katakan bagaimana menggaungkan literasi dengan ratu tulis, rajin menulis dan membaca. Kita tunjukkan, kita share alamat-alamat jurnal, alamat-alamat website seperti perpusnas.go.id, itu semua materi yang ada di resource perpusnas.go.id ada. Seluruh Indonesia, baik cetak maupun online ada semua. Lalu kita tunjukkan alamat website perpustakaan seluruh Indonesia. Kita tunjukkan kemendikbud.go.id. Kita tunjukkan digital.id. Kita tunjukkan alamat-alamat jurnal yang bisa dirangkum oleh relawan jurnal. Ini menjadi bagian penting. Kita bisa menjadi sekarang menjadi pusat sumber ilmu, pusat sumber literasi yang tentunya akan bisa berdampak untuk semua. Nah, disinilah kekuatan kita melatih, memantik mereka. Meskipun mohon maaf, kalau teman-teman mahasiswa saya yakin dan percaya karena sudah dewasa, sudah punya kemauan dan kesungguhan dalam belajar, nggak usah dioyak-oyak. Tapi kalau nggak usah dikejar-kejar untuk ini dengan kesungguhannya, meskipun saya tahu juga mungkin ada juga yang masih suka main game, wah ini oh iya ini kuliah ya masih diingatkan, ada juga. Tapi di grup kita atau di perguruan kita itu tidak ada atau tidak beda. Ini menjadi bagian penting. Beda dengan anak-anak SD, SMP, mungkin kesungguhan mereka belajar online, kesadaran mereka. Jadi baru saja kita diskusi S1 bahasa Jawa bahwa kesulitan mereka selama kita tadi bahas juga best practice dari pembelajaran dari COVID-19 ini, kesulitan mereka adalah mengubah mindset. Nah, mengubah mindset guru dan juga peserta didiknya untuk kuliah daring. Nah ini, kami memang maaf ya, mungkin kalau kelas-kelasnya milenial seperti kalian ya mungkin sudah masih nyaman ya. Tapi kalau Pak Romadi ini ya sudah usia senja kayak gini ya, melihat laptop, melihat ini karena aktivitas harian baik itu rapat, kemudian aktivitas ngajar, aktivitas pertemuan dengan virtual, dengan Jakarta, dengan kelelahan juga. Artinya aspek kelelahan ini beda dengan ketika misalnya kita bersemuka. Oleh karena itu perlu dipahami betul, Mas juga tadi, bagaimana kita melakukan aspek perencanaan pembelajaran, lalu pelaksanaan pembelajaran itu dilakukan, lalu dilihat pada aspek penilaian. Nah, di aspek penilaian inilah yang ingin saya katakan pemanfaatan psikopragmatik sangat penting. Nah, di psikopragmatik ini aspek kejiwaan seseorang dengan aspek pemakaian bahasa yang terikat konteks ini bisa kita lakukan. Kalau dulu, mohon maaf, kita gunakan psikopragmatik ini di kelas saya sedang ngajar. Lalu Mas Yuda, Mas Ramadan ini sedang bermain-main sendiri. Saya hanya panggil aja, Mas Yuda. Nah, Mas Yuda sudah paham. Dia langsung beradaptasi dan mengikuti perkuliahan. Tapi kalau mungkin secara daring kan seperti ini ada yang terlihat, ada yang tidak. Saya bisa melihat atau tidak. Ini didengarkan sambil tidur ya. Atasnya ini atau pakai baju tapi di bawahnya pakai sarung ya kita nggak tahu. Bawahnya, oh itu pakai celana yang robek-robek kita nggak tahu. Jadi apa yang kita katakan
bagaimana Pak kita menilai sikap? Ya sementara ini kita berpikir positif bahwa sikap anak didik kita mantap, jadi kita lebih bagaimana turut serta membantu pemerintah untuk menguatkan imun. Nah, menguatkan imun dengan berpikir positif. Karena apa? Berpikir positif itu sudah menambah 32 saraf-saraf kekuatan tubuh kita itu tergerak. Menguatkan saraf tulang kita itu 32 berapa itu kalau kita baca di artikel itu. Sehingga jangan sampai justru kita bersedih, sampai kita justru galau. Meskipun kita mendengarkan lagu-lagunya almarhum Mas Didi Kempot, tapi itu kan sedih dijogeti, sedih dijogeti. Si Dori mengatakan sedih tak kendangi. Ya, itu jadi ini sebenarnya bagian-bagian kita untuk bisa menghidupkan bagaimana hidup itu tetap bisa membuka warna, memberi warna, memberikan ceria, sehingga itu menjadi bagian penting. Nah, maka di aspek penilaian ketika proses pembelajaran dilakukan, itu Mas Yuda lihat, kalau tentu kita sebagai contoh, ini contoh sederhana. Saya di mata kuliah model pembelajaran inovatif baik S1, S2, S3. Ini mungkin teman-teman sekaligus mengingatkan yang mungkin tugas-tugasnya belum masuk ini. Untuk membuat video. Ini sebenarnya bagian upaya saya untuk melihat satu, ini punya tujuan. Satu, melatih mental keberanian mahasiswa untuk tampil di publik, itu satu. Yang kedua, saya ingin tahu kondisinya betul-betul masih sehat bugar, waras, seger waras, ora tedas tepak paling pandai kajaba tahu karo tempe. Au jomo-jomo. Mari kersane lah. Nah, itu Mas Dian juga hadir juga. Mas Dian itu sebenarnya dekat dari sini tapi luar biasa. Nah, jadi penting untuk kita memahami bagaimana situasi kita ketika kita ingin memberikan penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita bisa merealisasikan dengan kondisi yang saya katakan. Ketika mahasiswa saya minta membuat video, ternyata ini untuk melatih keberanian mereka, lalu melatih logika berbahasa mereka, melatih tindak tutur mereka, melatih bagaimana mengekspresikan, melatih bagaimana memberikan implikator kepada masyarakat, dan ini menjadi bagian-bagian penting yang tentu akan bisa bersinergi untuk kita semua. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, khususnya Mas Ramadan juga dari Kalimantan Barat, ketika kita mau lakukan penilaian, tentu juga bisa memberikan satu strategi tersendiri. Bagaimana? Tentu kita bisa sehelainya kita berikan bagaimana kita bisa mengajak mereka berkomunikasi dengan baik. Ini peran sosiopragmatik. Peran pragmatik, sosiopragmatik, peran psikopragmatik dalam situasi seperti ini sangat luar biasa. Teman-teman yang mungkin ikuti pembelajaran saya bisa lihat bagaimana situasi ketika kita memecah suasana. Kita kirimkan videonya Mas Ucup, Mas Ucup Klaten, channelnya Mas Ucup. Mbah siapa itu? Dia memang sekarang itu hobinya suka minum teh. Ada teh celup, teh celup, teh nyapu, teh jenggot. Dan satu lagi teh yang paling disukai oleh Fabian, teh apa? THR. Nah, ini ternyata implikator-implikator yang dimunculkan itu upaya-upaya untuk menciptakan humor. Nah, di sini kekuatan kita menciptakan strategi tutur dalam situasi daring ini ya sangat penting. Memang kita tidak bisa langsung bersuka seperti ini karena berbiaya mahal. Maka saya biasanya kalau di WA group itu, saya membuat WA group, ayo ngekek-ngekek dulu sebelum ngekek-ngekek dilarang. Nah, itu jadi kita tertawa dulu, jangan sampai tidak bisa tertawa. Minimal senyum 228 lah. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 detik mengembang. Jadi itu. Jadi memang seorang guru, seorang dosen harus bisa memantik itu. Kita harus bisa multi talent, baik di depan, baik menggunakan daring ataupun langsung. Dan ini menjadi bagian tantangan bagi kita. Maka Mas Yuda dan juga yang lain, the power of kepepet. Bagi guru, bagi dosen, bagi calon guru dan dosen AP21, kita harus betul-betul the power of kepepet. Kalau sudah dalam posisi kepepet, maka kita akan muncul kekuatan yang luar biasa. Mas Bian itu rumahnya dekat sungai. Kalau sungainya pas banjir, bisa saja dia melompat ke sungai. Nah, kalau orangnya dia nggak sadar, ternyata, wow, saya bisa melompati sungai Kalianyar luar biasa. Nah, itu kekuatan Mas Bian. Tapi itu kan tidak disadari bahwa Mas Bian punya kekuatan yang maha dahsyat dan luar biasa seperti itu. Nah, karena itu misalnya itu menjadi bagian penting dalam penilaian. Kita perlu memahami aspek yang bisa kita lihat, yang kita pahami, dan tentu ini dalam psikopragmatik kejiwaan yang kita bangun berdasarkan
konteks dan konteks ini Mas Ramadan juga bisa melihat beberapa aspek bagaimana kita bisa memberikan apresiasi juga. Sepanjang mereka bisa hadir, kemudian mengerjakan tugas, kemudian juga proaktif, itu bagian bahwa mereka masih menunjukkan bahwa Pak, saya sehat, alhamdulillah. Posisi ini yang selalu saya katakan di akhir ini Mas Ramadan, bahwa guru harus memastikan anak kita, siswa kita, mahasiswa kita untuk bertahan. Kalau istilah dalam sepak bola, yang penting kita bisa bertahan sampai selesai. Sampai detik-detik menit ke-90 di prit itu berhasil, sampai situ udah bagus. Meskipun mohon maaf, seri 1-1 atau 0-0 enggak apa-apa. Ataupun misalnya kemasukan itu ya enggak terlalu banyak. Jadi yang penting saat ini bagaimana kita bisa bertahan sampai virus corona ini selesai. Sehingga posisi ini yang memang iklan sejenak ini anak lanang yang hebat luar biasa. Nah, jadi salah satu bagian penting yang harus kita lakukan Mas Toat dan kawan-kawan semua sebagai calon guru, calon dosen yang hebat dan luar biasa di negeri ini, kita harus terus bisa multi talent, bisa mencari ide-ide kreatif, entah itu dengan menunjukkan alamat-alamat yang kita bangun dan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, itu juga yang harus kita bangun, wahai para mahasiswaku S2, S3 maupun S1, bangunlah citra positif untuk bisa senantiasa berkreasi dan tulisan. Saya selalu mengatakan, ingat pesan Pak Harpan dalam masa pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah. Menghadapi tantangan macam apapun, untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Sehingga itulah sebenarnya menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran selama era COVID ini. Maka implementasi pragmatik, psikopragmatik ini menjadi cara penting dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan nyata maupun kehidupan pembelajaran, baik itu kehidupan maya ataupun yang lain. Yang penting pesan saya, wahai para guru, para dosen bahasa Indonesia, ajari, tanamkan kepada seluruh masyarakat kita untuk selalu cinta dan bangga pada bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, bahasa luar biasa. Untuk apa? Untuk menguatkan nasionalisme melalui bahasa. Yang kedua, pahami, jaga melalui bahasa daerah kita. Seperti lagu-lagu Mas Didi Kempot ini merupakan upaya untuk melestarikan bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing. Ini menjadi bagian penting untuk menyelaraskan itu dalam sinergisitas. Saya selalu nantang mahasiswa saya, silakan kalau mau nulis di media cetak, kalau dimuat nanti saya ikut kuliah saya beri nilai 4. Benar atau? Jadi itu bagian penting. Loh, ada yang bertanya, Pak, mosok saya bisa nulis di media cetak gagasan artikel utama dimuat lalu tidak kuliah dapat nilai 4? Iya. Kenapa? Saya katakan ketika bisa nulis artikel utama di media cetak, itu bersaingnya sehari itu di redaksi bisa 50-60 artikel. Kalau tulisan Anda dimuat di sana, itu luar biasa. Berarti implementasi dari pragmatik, sosiopragmatik, kemudian psikopragmatik itu sudah luar biasa. Dan itulah cara memahami kita dari berbagai aspek. Lalu kalau menggunakan media, ya kita gunakan media yang standar, yang memang bisa diikuti oleh semua pihak. Kita jangan memaksakan yang memang tidak bisa diikuti oleh semua peserta didik. Jadi itu Mas Ramadan Yuda dari Kalimantan Barat, semoga bisa memberikan tambahan manfaat dan kita sukses untuk yang hebat dan luar biasa. Oke, soal silakan. Oke, terima kasih Bapak Rohmadi, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rohmadi. Terima kasih. Hari ini kita masih akan membuka 2 pertanyaan lagi. Bapak Rohmadi masih sanggup? Siap, sampai pukul 17. Nah, silakan. Ya, karena waktunya mulai 1 menit habis, ini teman-teman, ini saya end dulu, nggih. Nanti silakan masuk-masuk lagi, gitu ya. Doakan supaya nanti Zoom ini jadi premium, amin. Ya, saya end dulu, nggih. Ya. Ye. Nanti masuk lagi, siap. Siap.